Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah zat yang kuasa dalam mengendalikan hati para hambanya. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Dan Allah Subhanahu wa taala jauhkan dari hidayah siapa saja yang Allah kehendaki. Kita berharap kepada Allah, semoga kita termasuk di antara hamba yang diberi hidayah oleh Allah sehingga bisa istiqamah sebagai muslim ahlus sunnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh." Pada hari di mana ada wajah yang berubah jadi putih dan ada wajah yang berubah jadi hitam. Allah mengumpulkan umat manusia kelak di yaumil qiyamah, dan salah satu di antara ciri itu ditampakkan dengan roman wajah yang berbeda. Dalam tafsir yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Yauma tabyaddu wujuhu ahli sunnati wal jamaah wa taswaddu wujuhu ahli bid'ah wal furqah." Kelak di hari kiamat, Allah jadikan wajahnya ahlu sunnah wal jamaah bersinar putih. Allah kumpulkan mereka sesuai dengan latar belakang agamanya. Dalam sebuah perjuangan, perintis akan mendapatkan pahala yang lebih besar. Karena ketika seseorang itu merintis, kemudian berhasil, lalu dilestarikan oleh generasi setelahnya, maka perintis tadi akan mendapatkan pahala yang terus mengalir. Maka berbeda antara perjuangan yang dilakukan penerus dengan perintis. Anda perintis, bukan ahli waris. Ini perintis atau warisan? Rintisan. Sehingga ketika posisi Bapak Ibu sekalian dalam memperjuangkan Masjid Al-Basrawi untuk dijadikan sebagai pusat kegiatan pendidikan kaum muslimin ahlu sunnah yang ada di Kertosono dan sekitarnya, mudah-mudahan nanti bisa dilanjutkan oleh generasi kita seterusnya dan akan menjadi amal jariah bagi Bapak Ibu sekalian. Jadi kira-kira masih ada program apa lagi yang mau dikerjakan? Mau membebaskan tanah berapa? 2 hektar katanya. Insya Allah. Depannya 2 hektar. 2 hektar insya Allah. Sebelah kanan? Sampai depan, sampai jalan barat dan timur. Insyaallah, alhamdulillah. Baik, semoga nanti dimudahkan oleh Allah Ta'ala, dan insya Allah banyak yang mendukung, terutama ketika betul-betul difungsikan. Dan kami sarankan untuk selalu menjaga persatuan, menjaga ukhuwah. Sebuah perjuangan akan berkah apabila pelakunya selalu bersatu. Begitu pecah, nanti susah nyari tanah ya. Yang satu ini saja mungkin butuh perjuangan panjang, makanya dijaga baik-baik ukhuwah para ikhwah sekalian yang ada di Kertosono. Mudah-mudahan amalnya makin barokah. Nah, kita mau bahas tentang kode etik pengusaha muslim. Yang punya buku coba dibuka di daftar isi. Jadi diawali dari cerita seperti ini. Apa sih yang dimaksud dengan kode etik seperti? Apa yang dimaksud dengan kode etik itu? Ketika kita memiliki sebuah profesi, lalu kita ingin menjadi aktor profesi yang ideal. Misalnya seorang dokter ingin jadi dokter yang ideal, atau seorang insinyur ingin jadi insinyur yang ideal. Seorang aparat ingin jadi aparat yang ideal.
seorang notaris ingin jadi notaris yang ideal, maka dia harus melalui sebuah tahapan-tahapan. Nah, panduan tahapan itu adalah kode etik. Sehingga dokter punya kode etik, insinyur punya kode etik, aparat punya kode etik, semua pemilik profesi punya kode etik. Untuk bisa menjadi aktor profesi yang ideal, dia harus melalui tahapan kode etik tadi. Siapa yang berhasil melalui tahapan kode etik, maka dia akan menjadi pemilik profesi yang ideal. Pengusaha, saya anggap itu sebagai sebuah profesi. Ketika orang bertanya, seperti apa ketika saya ingin menjadi seorang pengusaha muslim yang ideal? Pengusaha muslim tentu bukan artinya pengusaha beragama Islam. Karena di pasar itu banyak sekali pengusaha muslim. Bahkan mungkin semua pengusaha di Kertosono, Kediri dan sekitarnya yang mereka berdagang di pasar tradisional, agamanya muslim. Mereka adalah kaum muslimin. Tapi banyak di antara mereka yang nggak ngerti tentang bagaimana cara ilmu berdagang yang benar. Riba juga nggak paham. Ketika ditanya, Pak, ngerti riba nggak, Pak? Ngertinya rabi, Mas. Riba nggak ngerti. Kalau rabi ngerti. Dia nggak ngerti tentang seperti itu. Apakah seperti yang dia maksud pengusaha muslim yang ideal? Tidak. Tapi pengusaha muslim yang ideal adalah ketika seseorang bisa menghiasi aktivitas bisnis yang dia lakukan dengan syariat Islam. Nah, buku ini saya tulis untuk tujuan itu. Adanya gesekan-gesekan dengan para pengusaha, lalu mereka ingin belajar seperti apa sih untuk bisa menjadi pengusaha yang ideal. Saya sediakan satu buku khusus, judulnya Kode Etik Pengusaha Muslim. Nah, kalau kita lihat dalam buku ini ada beberapa materi yang kami tekankan. Yang pertama adalah membahas tentang interaksi antara mukmin dengan dunia. Yang kedua, kita membahas tentang seperti apa fitnah harta. Selanjutnya yang ketiga, kita membahas tentang tips bagaimana agar tidak tamak dengan dunia. Karena sumber orang itu sering melanggar aturan syariat dalam urusan dunia. Karena apa? Tamak terhadap dunia. Lalu bagian terakhir, sesuai dengan judul buku, kita bahas kode etik pengusaha muslim. Sebenarnya bagian awal 3 di depan tadi sudah sedikit menyinggung tentang bagaimana seorang pengusaha yang ideal. Tapi lebih spesifik, saya sebutkan di bagian akhir tentang beberapa kode etik yang harus dipenuhi oleh seorang pengusaha muslim. Baik, karena waktu kita terbatas, tadi dibatasi sampai jam 10:30. Rencana saya sampai jam 2. Tapi karena nggak diizinkan ya nggak apa-apa. Jadi sampai 10:30 saja. Baik, jadi Bapak Ibu silahkan pilih. Kira-kira dari sekian banyak judul ini mana yang mau dibahas? Coba kita baca ya. Lihat di daftar isi. Antara mukmin dan dunia. Yang pertama, karena Anda sadar akhirat. Yang kedua, dengan akidah hijrah akan terasa lebih mudah. Berikutnya, waspadalah Anda akan dihisab. Lalu penekanan tentang prinsip syubhat itu ditinggalkan, bukan dicari alasan. Berikutnya konsep rizki dalam Islam. Ada 3 hal yang kita sebutkan di situ. Pertama, bahwa semua makhluk pasti diberi rizki oleh Allah. Yang kedua, setiap jiwa tidak akan mati sampai dia menghabiskan semua jatah rizkinya. Yang ketiga, memahami hakikat rizki. Selanjutnya pembahasan tentang halal plus. Seperti apa harta halal plus yang seharusnya diperjuangkan oleh seorang muslim. Berikutnya, bekerja untuk mencari status sosial. Lalu kita membahas tentang arti penting harta dalam Islam. Beberapa ayat yang menyebutkan bahwa harta itu disebut al-khair. Allah menyebut harta dengan malullah. Lalu definisi orang bodoh menurut Al-Quran. Kemudian tentang larangan israf dan tabdzir.
Selanjutnya kita membahas tentang prestasi manusia yang sesungguhnya. Lalu kita akan bahas orang kaya yang memberi manfaat di masa silam, dan mereka memperjuangkan untuk selalu bertahan kaya, tapi dengan niat dalam rangka bisa memberi manfaat bagi yang lain. Kemudian yang terakhir, teori agar tidak ujub ketika menderma. Ini bagian pertama dari isi buku. Selanjutnya kita bahas tentang masalah fitnah harta. Fitnah dunia bisa lebih berbahaya dibandingkan fitnah yang lain. Dan contoh bahaya dunia bagi agama manusia. Selanjutnya, harta mengancam kebahagiaan. Fitnah gesekan dunia antara si kaya dan si miskin. Lalu para sahabat terkadang sengaja meninggalkan kemewahan. Kemudian kita bahas fenomena orang yang pintar dunia bodoh akhirat. Selanjutnya pembahasan tentang inti kaya adalah qanaah, yang membuat orang jadi lebih tenang ketika hidup. Berikutnya, sumber terbesar kesusahan yang dialami oleh hamba adalah penyakit hasad. Selanjutnya, ada kondisi di mana hasil berkebalikan dengan harapan. Selanjutnya, ada contoh manusia yang dikejar dunia. Dan yang terakhir, bangga terhadap dunia itu tercela. Ini ruang yang kedua di buku ini. Berikutnya, ruang yang ketiga. Kita membahas teori agar tidak tamak dengan dunia. Kita bahas tentang siapakah yang lebih afdol, orang kaya bersyukur atau miskin yang sabar. Kemudian pelajaran dari harapan Abu Dzar. Lalu hakikat dari kehidupan kita adalah kita ini memiliki dunia seisinya. Berikutnya menyadarkan manusia bahwa hidup pasti ada musibah. Sekaya apapun orang tidak akan pernah lepas dari yang namanya sakit atau sakit hati. Pasti. Selanjutnya teori zuhud menurut Ibnul Qayyim. Dan bagaimana kita menyikapi keberadaan harta. Agar harta itu hanya ada di tangan, tidak sampai di hati. Sudah? Di ruangan yang keempat dari buku ini baru kita bahas tentang kode etik pengusaha muslim. Mulai dari bagaimana ketika seorang hamba itu ketika berinteraksi dengan orang lain dalam berbisnis. Lalu urusan dunia jangan dibawa ke akhirat. Terutama masalah sengketa. Sebab yang namanya sengketa itu melelahkan, maka jangan sampai sengketa itu dibawa ke akhirat. Dan kita butuh kerjasama dalam meninggalkan yang haram. Sampai bagian akhir adalah pengenalan tentang komunitas pengusaha muslim Indonesia atau KPMI. Baik, Anda silahkan, kami minta pilih 5 materi saja karena waktu kita terbatas. 1, fitnah harta. 1, 2, 1 aja, alhamdulillah. Baik. Mereka kaya untuk memberi manfaat. 3, agar tidak tamak dunia. Saya tandai dulu ya, masya Allah. Baik. Ini tadi yang pertama Anda milih fitnah harta. Selanjutnya antara syukur dan sabar. Mana tadi? Agar tidak tamak dunia. Antara syukur dan sabar. Syukur dan sabar tadi di atas ya. Baik, selanjutnya sumber kesusahan adalah hasad. Baik, sudah 5 ya. Alhamdulillah. Yang enggak milih sabar. Nah, udah dikasih kesempatan tapi enggak milih ya. Baik. Sekarang coba kita bahas tentang mereka kaya memberi manfaat. Jadi kita sudah tahu bahwa yang namanya kekayaan itu bisa memberikan manfaat bagi hamba ketika diapain, Pak? Ketika didermakan kepada yang lain, digunakan untuk kegiatan sosial dan seterusnya. Nah, untuk bisa paham seperti itu, saya akan bacakan kepada Bapak Ibu berkaitan dengan konsep rizki dalam Islam terlebih dahulu. Silakan menuju halaman 18.
Berkaitan dengan konsep rizki dalam Islam. Konsep rizki dalam Islam, halaman 18. Ini halaman 28. Pertama, semua makhluk rizkinya sudah ditetapkan oleh Allah. Kita sudah punya keyakinan seperti ini. Walhamdulillah. Insya Allah semuanya sudah paham, rizki kita sudah ditetapkan oleh Allah. Ada orang yang salah paham dengan prinsip ini. Pertama, di antara mereka ada yang mengatakan, kalau rizki sudah ditetapkan oleh Allah, terus ngapain kita kerja? Berarti nggak usah kerja saja. Nah, ini salah ya. Yang kedua, mereka yang nggak percaya dengan ini, oh ndak, rizki itu belum ditetapkan, nek ra digoleki ora nemu, sehingga kita harus mencari. Kaya itu pilihan. Kaya itu pilihan. Nah, ini beberapa orang liberal seperti itu kayaknya. Baik. Untuk manusia jenis yang pertama, dia bilang bahwa kalau rizki itu sudah ditetapkan, ngapain kita kerja? Sehingga biarkan saja, sudah nggak usah kerja. Toh nanti juga kalau memang sudah jadi jatah rizkinya pasti akan datang. Nah, ini salah. Betul bahwasanya rizki sudah ditetapkan, tapi kan kamu tidak tahu berapa jatah rizkimu. Kamu tidak tahu berapa jatah rizkimu. Karena kamu tidak tahu berapa jatah rizkimu, maka harus kau cari. Sehingga orang yang diam saja tidak mau nyari rizki dengan alasan sudah ditetapkan, ini prinsip kebodohan. Karena itulah Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk berusaha mencari sebab agar mendapatkan akibat. Kalau orang ingin mendapatkan sesuatu, maka perjuangannya apa? Di situ kan ada sebab, ada akibat. Ada hubungan sebab, ada akibat. Sebab, akibat. Kita diajarkan kalau ingin mendapatkan akibat tertentu, maka harus mencari sebab. Disinilah ranah usaha. Sudah? Alhamdulillah. Yahdikumullah yuslih balakum. Nah, satu-satunya zat yang bisa menciptakan akibat tanpa sebab hanya Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya ketetapan Allah, jika Allah menghendaki sesuatu, Allah tinggal berfirman kun, maka jadilah. Nah, manusia nggak bisa seperti ini. Kalau orang misalnya saya pengen kaya sekejap, itu tidak bisa. Pengen langsung pinter sesaat, tidak bisa. Pengen langsung sukses ujuk-ujuk, tidak bisa. Kalau kamu pengen kaya, kau harus usaha. Walaupun yang namanya hasil belum tentu sejalan dengan usaha. Sehingga kita hanya bisa usaha, tapi akibat ini Allah yang menetapkan. Disinilah kita diajarkan bagian dari hikmah Allah bahwa hamba hanya bisa mendapatkan akibat tertentu ketika dia menempuh sebab. Satu-satunya zat yang bisa menciptakan akibat tanpa sebab hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, ada sebuah kisah. Jika kita memahami akan hal ini, maka itu akan menimbulkan rasa tawakal yang tinggi kepada Allah berkaitan dengan masalah harta. Ada seorang yang mengadu kepada Ibrahim bin Adham, seorang ulama generasi tabi'in, karena anaknya banyak. Kemudian Ibrahim bin Adham mengatakan, Ib'ath ilayya minhum man laysa rizquhu 'ala Allah. Coba kamu bawa ke sini anakmu yang rizkinya tidak ditanggung oleh Allah. Diamlah orang tadi. Sehingga dia mengeluhkan, anak saya banyak, kerjaan saya cuman ini, itu gimana ya solusinya?
karena jumlah anak saya banyak, beban saya besar. Kata Ibrahim bin Adham, coba bawa ke sini anakmu yang rizkinya tidak ditanggung oleh Allah. Ya nggak ada. Nah, sehingga orang yang paham bahwasanya jatah rizki sudah ditetapkan oleh Allah akan menimbulkan rasa tawakal. Selanjutnya, Imam Ahmad mengatakan berkaitan dengan hadis tawakal kepada Allah. Nabi SAW pernah bersabda, "Lau annakum tawakkaltum 'ala Allah." Kalau kalian bertawakal kepada Allah haqqa tawakkuli, dengan tawakal yang sebenarnya. "La razaqakum kama yurzaqut thair." Maka Allah akan berikan rizki kepada kalian sebagaimana burung diberi rizki, taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Dia berangkat di pagi hari dalam kondisi temboloknya kosong, begitu pulang dalam kondisi temboloknya berisi. Jadi saya tanya, burung itu nyimpen enggak, Pak? Burung itu ketika nyari rizki nyimpen enggak dia? Ya? Nyimpen. Tapi simpanannya hanya cukup untuk bertahan hidup semalam. Besok paginya habis. Simpanannya ada di mana? Di tembolok. Sama lihat pitik itu ya. Ayam nyari makan dari pagi sampai sore, pertama yang dia makan masuk ke dalam perutnya. Setelah perutnya penuh, dia taruh di temboloknya. Begitu ini penuh, sore dia pulang tidur, sampai pagi temboloknya kosong. Dia nyimpen, tapi simpanannya hanya sampai di situ. Dan Nabi SAW menjadikan ini sebagai permisalan. Selanjutnya, kata Imam Ahmad, hadis ini tidak menunjukkan bolehnya berpangku tangan tanpa berusaha. Bahkan dalam hadis ini terdapat perintah mencari rizki, karena burung tatkala keluar dari sarangnya di pagi hari, dia lakukan demi mencari rizki. Selanjutnya, setiap jiwa, konsep rizki yang kedua, setiap jiwa tidak akan mati sampai jatah rizkinya habis. Dan Allah sudah tetapkan itu, walaupun bisa jadi jatah rizkinya tidak langsung datang dalam waktu seketika. Rasulullah SAW bersabda, "Ayyuhan nas, inna ahadakum layyamuta hatta yastakmila rizqahu." Wahai manusia, sesungguhnya kalian tidak akan mati sampai menghabiskan semua jatah rizkinya. Fala tastabdi'u ar-rizqa, maka janganlah kamu merasa rizkimu datangnya terlambat. Bahasa kita, janganlah kamu punya penyakit istibta'. Apa penyakit istibta'? Enggak sabaran, ingin cepat sukses sebelum waktunya. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan rizki kepada hambanya sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan hujan. Ada sebuah permisalan yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran. Allah berfirman, "Huwallazi yunazzilul ghaitha min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatah." Dialah zat yang menurunkan air hujan dalam posisi mereka sudah putus asa untuk mendapatkan air. Ayat ini disebutkan oleh Allah tepat setelah penjelasan tentang masalah rizki. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard walakin yunazzilu biqadarin ma yasha. Kalau Allah melapangkan rizki bagi para hambanya seluas-luasnya, tentu mereka akan bertindak melampaui batas di muka bumi. Walakin yunazzilu biqadarin ma yasha. Namun Allah turunkan rizki itu sesuai dengan takaran, sesuai yang Dia kehendaki. Sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Baik. Sehingga cara Allah menurunkan hujan itu sebagaimana cara Allah memberi rizki. Maksudnya gimana, Pak? Bapak Ibu bisa lihat ya, hujan itu turunnya gimana, Pak? Serintik demi serintik.
tahap demi tahap. Hari ini hujan, besok hujan lagi, besok hujan lagi, dan seterusnya. Coba bayangin Bapak Ibu, andaikan hujan dalam setahun itu diturunkan sehari, kira-kira gimana? Hah? Gimana? Bangunan akan banyak yang hancur. Allah tidak menurunkan hujan seperti layaknya air terjun. Padahal Dia mampu untuk menurunkan air dari atas sebagaimana layaknya air terjun. Langsung gerujuk banyak. Andaikan Allah turunkan air hujan seperti air terjun, kita nggak bisa hidup. Dan Allah turunkan secara bertahap. Tahun ini sekian, tahun berikutnya sekian, sesuai dengan yang paling cocok dan paling layak untuk hambanya. Terkadang Allah jadikan sebagai azab dan hukuman sehingga terjadilah banjir. Terkadang Allah jadikan hujan itu sebagai hujan nikmat sehingga bisa menumbuhkan tanaman, terjadi musim yang subur, dinikmati oleh banyak orang. Maka rizki juga sama. Nah, karena alasan itulah Nabi SAW melarang jangan istibto'. Pengen langsung cepat kaya, pengen langsung dapat banyak uang, pengen langsung dapat banyak rizki. Kamu perlu paham bahwasanya Allah menurunkan rizki kepada hambanya sebagaimana Allah menurunkan hujan. Selanjutnya, berdasarkan kaidah ini, maka kita mendapatkan pelajaran. Siapapun yang hidup sudah diberi jatah rizki sampai dia mati. Yang kedua, semiskin apapun manusia, dia tidak akan mati sampai jatah rizkinya habis. Yang ketiga, sebanyak apapun penghasilan manusia, dia tidak akan mampu melampaui jatah rizkinya. Yang keempat, rizki para hamba tidak akan pernah tertukar. Karena jaminannya yang hidup diberi rizki sampai kapan? Mati. Sehingga siapapun yang hidup pasti akan menikmati rizki itu sampai mati. Dan siapapun yang mati berarti jatah rizkinya habis. Tidak ada kok kemudian jatah rizkinya masih tersisa terus dinikmati yang lain, tidak ada. Sebab tidak ada jatah rizki yang tertukar. Baik. Namun ada satu pernyataan yang mungkin membuat kita bertanya. Sebanyak apapun penghasilan manusia, dia tidak akan mampu melampaui jatah rizkinya. Ini maksudnya apa, Pak? Pertanyaannya, harta banyak. Kalau orang punya banyak harta, apakah itu berarti sama dengan rizkinya banyak? Kalau orang punya banyak harta, apakah berbanding lurus dengan banyaknya rizki? Saya ulang ya. Apakah banyaknya rizki yang dinikmati oleh hamba sebanding dengan banyaknya harta? Kalau hartanya banyak, rizkinya banyak, pasti atau tidak? Tidak. Contohnya gimana, Pak? Orang yang hartanya banyak tapi rizkinya nggak banyak. Seperti orang yang sakit. Contoh yang lain, orang yang tidak bisa menikmati hartanya. Sehingga harta yang banyak tidak jaminan rizki banyak. Nah, untuk bisa memahami ini, ada satu hadis yang bisa kita jadikan sebagai penjelas. Memahami hakikat dari rizki. Hakikat dari rizki manusia itu ada dua. Hakikat kauni. Apa itu hakikat kauni? Hakikat kauni adalah apa yang ditakdirkan menjadi jatah rizki kita di dunia. Dan hakikat itu adalah apa yang kita konsumsi, yang kita gunakan, dan apapun yang melayani hidup kita. Semua yang melayani hidup Anda, itulah jatah rizki Anda yang sebenarnya. Baik yang kita makan, baik yang kita pakai, atau yang kita gunakan. Sudah?
Dalam sebuah hadis dari sahabat Abdullah bin Sikhir radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, yaqulu ibnu Adam mali mali. Manusia selalu mengatakan ini hartaku, ini hartaku. Wa hal laka mim malika ya ibnu Adam. Wahai manusia, hakikat dari hartamu itu illa hanyalah satu, ma akalta fa afnaita, yang kau makan sampai habis. Wa ma labista fa ablaita, yang kau pakai sampai rusak. Wa ma tasaddaqta fa amdaita, dan yang kau sedekahkan sehingga abadi di yaumil qiyamah. Jadi definisi harta dan rizki yang sejatinya gimana? Apa yang melayani hidup kita, itulah yang menjadi jatah rizki kita. Sementara yang tidak melayani kita berarti bukan jatah rizki kita. Hakikat dari rizki hanya ada 3. Yang kau makan sampai habis, yang kau pakai sampai rusak, dan yang kau sedekahkan sehingga abadi di yaumil qiyamah. Sementara yang kau kumpulkan belum tentu jadi jatah rizkimu. Dah? Maka dari sini kita bisa bagi rizki menjadi 2. Rizki ada 2. Tadi sudah kita sebutkan ya. Yang pertama apa Pak? Rizki kauni. Apa itu rizki kauni? Yang kita makan. Yang kedua, yang kita manfaatkan, yang kita pakai. Inilah rizki kauni. Sehingga ketika Bapak punya uang, lalu uang itu Anda gunakan untuk makan, Anda gunakan untuk konsumsi kehidupan Anda, atau yang Anda gunakan untuk membeli barang yang Anda pakai, itulah rizki kauni. Yang kedua, rizki syar'i. Apa yang dimaksud rizki syar'i? Rizki yang menghasilkan pahala. Sehingga rizki yang sejatinya secara syar'i adalah ketika rizki itu menghasilkan pahala sebagai bekal di yaumil qiyamah. Sudah? Nabi SAW hanya membatasi di 3 ini. Baik. Ada enggak orang yang punya harta, tidak dia makan, tidak dia pakai, dan tidak dia sedekahkan? Banyak. Maka hakikatnya itu bukan jatah rizkinya. Sehingga misalnya orang punya harta, dia simpen, misalnya simpen gedung di daerah Pacet, Mojokerto, atau dia simpen di Puncak, di Bogor, di tempat A, di tempat B dia punya villa, tapi nggak pernah dikunjungi, nggak pernah dia manfaatkan. Apakah itu jatah rizkinya? Bukan. Itu bukan jatah rizkinya, karena jatah rizki semacam ini dia tidak memiliki baik secara kauni maupun secara syar'i. Bisa dipahami ya? Banyak sekali contoh kasus. Ada orang punya uang, tapi dia ketakutan ketika menerima, ketakutan ketika nyimpen, ketakutan ketika memanfaatkan. Rumahnya besar, barang mewahnya banyak di situ. Begitu digeruduk masa, orangnya pergi ke luar negeri. Masya Allah. Apakah itu rizkinya? Bukan. Akhirnya dinikmati oleh orang lain. Ya walaupun cara ini salah ya. Namun itu salah satu di antara contoh nyata, dia memiliki tapi dia tidak menikmati. Ada orang punya duit banyak, dia bisa makan apapun yang dia inginkan. Cuman masalahnya badannya penuh pantangan. Nggak boleh nasi, nggak boleh ini kolesterol Bapak, yang ini asam urat, yang ini Bapak ginjalnya bermasalah, yang ini terus aku bolehnya apa? Air putih saja. Nah duitnya oke, tongseng ra iso menikmati, soto ra iso menikmati, sate ra iso. Orang sakit rasanya apa Pak? Pahit semua, gitu. Ada orang usianya 80-an, pernah sholat di jajar saya, dan beliau termasuk orang kaya. Terus beliau bilang, saya itu makan apapun hambar. Makan apapun tuh hambar. Dia hilang rasa.
Allah Subhanahu wa taala mencabut indera pengecapan. Sehingga dia makan apapun enggak ada rasa. Gurih, manis, pahit, asin sama semuanya. Makanya orang tua kalau minum obat itu dikunyah, Pak. Klotak. Kok enggak ngerasa pahit, Pak? Indera pengecapannya hilang. Dia ngunyah daging yang gurih dengan ngunyah pil itu rasanya sama. Walaupun duitnya banyak tapi dia tidak bisa menikmati. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman bagi pemilik harta haram. Bagaimana orang yang memiliki harta haram? Satu, menerimanya takut. Jangan sampai ketahuan. Sehingga ketika menerima cari tempat yang tidak terkena CCTV. Yang kedua, menyimpannya takut. Saat menyimpan takut. Dia simpan dalam jumlah banyak sampai ditaruh di bunker. Apalagi memanfaatkan takut juga. Sehingga dia ketika mau dipakai beli ini, wah jangan pakai atas nama pribadi, pinjam KTP tetangga, pinjam KTP orang lain. Akhirnya mungkin asetnya banyak tapi bukan atas nama dia. Takut diaudit. Begitu orangnya mati direbut sama yang punya nama. Sehingga dia tidak bisa menikmati ketika di dunia. Dan yang kedua, ahli warisnya juga tidak bisa menikmati karena direbut oleh orang lain. Ada kayak gitu, Pak. Di Indonesia banyak sekali kasus kayak gitu. Makanya percuma saja orang membawa harta haram, dia tidak bisa menerima dengan baik, tidak bisa menyimpan dengan baik, tidak bisa memanfaatkan dengan baik. Yang pasti dia dihisab. Sehingga dia harus mempertanggungjawabkan, tapi dia tidak bisa memanfaatkan. Itulah kecelakaan bagi mereka yang menerima harta haram. Baik, selanjutnya, setelah kita paham tentang konsep risi semacam ini, maka berikutnya kita perlu berbicara tentang bagaimana cara mendapatkan harta yang bermartabat agar tidak menjadi sumber masalah ketika di yaumil qiyamah. Karakter harta, kata Ali bin Abi Thalib ketika beliau ditanya tentang hakikat dari dunia, beliau mengatakan, awwaluhu ana wa akhiruhu fana, fi halalihi hisabun wa fi haramihi azab. Dunia, kata Ali, itu kan punya karakter ya. Karakter dunia. Awwaluhu ana wa akhiruhu apa tadi? Fana, fi halalihi hisabun, fi halalihi hisabun wa fi haramihi adzabun. Karakter dunia itu awalnya capek, ujungnya binasa. Yang halal dihisab, yang haram diazab. Dan seperti ini jadi rebutan. Rebutan sampai bakar-bakaran. Ya, bakar kambing, bakar iga sapi, karena rebutan dunia sampai bakar-bakaran, sampai berantem, sampai mati-matian. Subhanallah. Awalnya capek, akhirnya binasa, yang halal dihisab, yang haram diazab. Tidak ada pilihan yang keempat. Oleh karena itulah, dalam posisi ini, ketika kita mencari dunia, Anda tidak mungkin bisa lepas dari yang namanya hisab. Maka target kita berikutnya adalah memastikan bagaimana agar saat kita dihisab tidak menjadi sumber masalah. Jadi hisab itu pasti. Maka yang jadi target berikutnya gimana? Jangan sampai apa Pak? Masalah saat dihisab. Sehingga kamu pasti akan dihisab.
Maka perjuangkan, jangan sampai ketika kamu dihisab kau akan berhadapan dengan masalah. Harta yang dulu kita sayangi, harta yang dulu kita jaga, yang kita berat untuk mengeluarkannya, kita pelit ketika ngasih ke yang lain, jangan sampai akan menjadi sumber musibah ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, di sini ada harta plus, halal plus. Seperti apa halal plus? Coba kita lihat di sini. Dari Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu, ada orang yang bertanya, "Ya Rasulullah, ayyul kasbi atyab?" Ya Rasulullah, harta apakah yang paling thayyib? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amalur rajul biyadihi wa kullu bai'in mabrur." Penghasilan yang paling thayyib itu ada dua. Yang pertama, penghasilan yang didapatkan oleh seseorang dari jerih payahnya, dari kerjanya. Yang kedua, penghasilan dari jual beli yang mabrur. Sehingga kita diarahkan untuk jadi hamba yang mandiri, jangan mengandalkan pemberian orang lain, jangan mengandalkan warisan atau hibah atau dari orang tua. Tapi jadilah hamba yang mandiri, bekerjalah agar kau bisa mendapatkan penghasilan dari hasil kerjamu, atau berdagang sehingga kau bisa mendapatkan keuntungan dari hasil jual beli. Sudah? Selanjutnya, ketika harta itu sudah berada di tangan, maka berikutnya manfaatkan harta itu dengan baik. Nah, di sini ada pembahasan tentang bagaimana prinsip berprestasi ketika memiliki harta. Ini kita bahas tentang prestasi manusia yang sesungguhnya. Nanti kaitannya dengan orang yang kaya untuk memberi manfaat. Seperti apa prestasi manusia yang sesungguhnya? Coba saya tanya Bapak Ibu. Fokus dulu ya. Nah, menurut Anda, mana yang lebih baik? Mana yang lebih baik? 1, kaya tapi bodoh. 2, pinter tapi kaya. Oh, salah ya. Pinter tapi miskin. Menurut Anda mana yang lebih berprestasi? Kaya tapi bodoh atau pinter tapi miskin? Yang lebih berprestasi yang mana? Kaya tapi bodoh atau pintar tapi miskin? Pintar. Bapak pilih pintar tapi miskin. Pintar tapi kaya. Berarti sebenarnya batin kita itu mengarah ke kaya, Pak. Jadi menurut Anda yang lebih berprestasi atau yang lebih baik yang mana, Pak? Pintar tapi miskin. Jadi kalau Bapak punya anak perempuan ya, dilamar oleh 2 laki-laki. Yang satunya kaya tapi bodoh, yang kedua pintar tapi miskin. Bapak pilih mana? Bapak pilih mana? Pilih pintar tapi miskin. Tidak apa-apa. Masya Allah, kita kok rakuat alam jawab yang mana? Baik, jadi sebenarnya baik kaya maupun pinter ini apa, Pak? Ini apa? Kaya, pinter, kemudian punya jabatan, apa ini? Ada orang kaya, ada orang pinter, ada orang punya jabatan. Ini semuanya apa, Pak? Ini semuanya potensi. Ini semuanya adalah potensi. Baik. Ada potensi, ada prestasi. Bedanya di mana?
Apa perbedaan antara potensi dengan prestasi? Kalau potensi belum sesuatu yang belum terjadi, sudah kaya itu? Apa perbedaan antara potensi dengan prestasi? Coba di sini, Bapak, apa perbedaan antara prestasi dengan potensi? Sebelahnya, monggo jenengan. Sebelahnya, insyaallah jamaah umroh ANB ini. Modalnya itu potensi, prestasi itu hasilnya. Baik, agak mendekati. Ini modal, nggih? Kalau ini hasil. Baik. Pertanyaannya, prestasi manusia yang sejatinya itu apa sih? Apakah ini semua adalah prestasi? Jadi kalau misalnya Bapak kita minta untuk membandingkan antara kaya dengan pinter, itu mana yang lebih berprestasi? Hah? Mana yang lebih berprestasi, kaya atau pinter? Masjid ini butuh orang kaya atau butuh orang pinter, Pak? Hah? Dua-duanya. Orang pinter buat apa di masjid ini, Pak? Pinter ngomong misalnya, pinter dongeng, wah dia pinter sekali, tahu banyak hal gitu. Masjid ini butuh nggak orang pinter, Pak? Butuh. Buat apa orang pinter, Pak? Pinter cari duit, pinter cari duit, betul sekali ya. Baik. Jadi sebenarnya yang lebih dibutuhkan kaya atau pinter? Masjid ini jamaahnya semuanya profesor semuanya. Tapi masjidnya jelek, gak pernah renovasi, pelit semuanya. Profesor itu tidak pernah nyumbang apapun, dan rata-rata mereka penghasilannya pas-pasan, walaupun profesor. Misalnya ya, mungkin mereka pinter sesuai dengan keahlian keilmuan mereka masing-masing, tapi mereka bukan orang kaya. Jadi kira-kira masjid ini lebih butuh orang kaya atau orang pinter? Yang sholat di masjid ini bos semua, kaya-kaya semuanya. Gak lulus SD semuanya, tapi kaya ya. Udah, kira-kira masjid dengan mayoritas jamaah profesor dan masjid dengan mayoritas jamaah bos para pengusaha, mana yang lebih bagus? Yang kedua ya, yang bos. Baik, ini adalah potensi. Baik kaya maupun pinter itu dua-duanya potensi. Terus prestasinya apa, Pak? Yang bermanfaat. Sehingga kalau ada orang kaya tapi hanya untuk kepentingan pribadi, orang pinter tapi hanya untuk kepentingan pribadi, tidak memberi manfaat bagi yang lain, ya sama saja. Dia hanya menyimpan potensi tapi tidak berprestasi. Bisa dipahami ya? Maka prestasi kita yang sesungguhnya itu apa? Disinilah Nabi SAW mengatakan, ahabbun nas ilallah anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat bagi yang lain. Sehingga prestasi kita adalah ketika kita bisa memberi manfaat bagi yang lain sesuai dengan potensi yang Allah berikan kepada kita masing-masing. Manusia diberi oleh Allah dengan aneka potensi. Ada potensi 1, ada potensi 2, ada potensi 3, dan seterusnya. Ada beragam potensi. Potensi kita sama atau beragam, Mbak? Beragam. Baik. Dari semua potensi ini, ada yang kaya, ada yang pinter, ada yang punya jabatan, ada yang punya status sosial, ada yang A, ada yang B, dan seterusnya. Ini semuanya akan menjadi prestasi jika diarahkan untuk memberi manfaat. Nah, di saat itulah potensinya bisa jadi prestasi. Kalau sebatas sekolah sing dhuwur ben pinter,
cuman pinter tok, tapi dia tidak pernah menyebarkan kebaikan bagi yang lain. Dan banyak Pak kayak gitu Pak, dosen, profesor, tapi orangnya introvert, terbatas, susah diakses, pendiam, jarang bergaul, dan tidak suka menderma. Apalagi keterbatasan dia hanya dibayar karena ngajar dan jarang ikut-ikutan proyek. Mungkin yang bersangkutan bukan termasuk orang kaya. Saya punya dosen waktu di teknik nuklir itu ya. Papan tulis itu beliau gambar. Gambarnya isinya rumus Pak. Rumus tok penuh itu. Sudah selesai dihapus. Dipenuhi lagi isinya rumus. Jadi satu rumus dikasih satu kasus. Terus dikembangkan sampai selesai. Mahasiswa cuma nyatet itu, gak paham. Si ngerti mon dosen itu. Udah, setelah itu dia ngasih tugas, buat ini sebagai aplikasi. Iso pokoknya itu dikerjakno, Mas. Orangnya pinter, tapi kendaraannya motor kuno, Pak. Dan beliau dikenal sebagai dosen yang jarang sekali terlibat dalam proyek-proyek besar, dapat duit banyak, jarang. Beliau termasuk orang yang pas-pasan. Tapi pintar. Makanya pintar tidak identik dengan kaya. Sehingga anak Anda lebih senang punya anak yang kaya atau anak pintar? Arab jawab kok, kita berat. Baik, intinya memberi manfaat bagi yang lain. Dan itulah cita-cita orang tua kita saat kita diakikoi. Coba orang tua ketika memberikan akikah kita kan nulis kayak gini ya, semoga menjadi anak soleh dan soleha, berguna bagi orang tua, agama, masyarakat, nusa, bangsa, dan negara. Iku nek bayinya iso protes Pak itu. Oh, bapak wira iso kaya ngono kok. Tapi seperti itu harapan orang tua. Sehingga semua orang tua punya harapan semoga anaknya jadi pribadi yang bermanfaat. Gak ada Pak orang akikah kok ditulisi semoga jadi anak yang masa depannya kaya raya, pejabat. Pernah nemu gitu Pak? Nemu? Gak ada ya? Semoga jadi anak yang besok ketika dewasa kaya raya, menghajikan orang tua, iso tuku omah, tuku lemah, tuku sawah, dadi lurah, nambah semah. Wah. Ada kayak gitu? Bukan, maksudnya ditulisi di akikah tadi lah. Ada? Tidak ada. Orang tua harap ditiru. Orang tua nggak membayangkan kalau anaknya diharapkan jadi orang kaya. Yang dia bayangkan orang tua, anaknya jadi orang yang berguna, bermanfaat. Dengan cakupan manfaat yang luas. Nek iso kamu bisa ngasih manfaat bagi nusa dan bangsa, bagi negara, bagi masyarakat, bagi lingkungan, RT, RW. Masya Allah. Baik, itulah harapan. Walaupun mungkin di antara kita belum bisa mewujudkan harapan itu. Saya belum bisa menjadi anak yang berguna bagi orang tua. Saya belum bisa menjadi anak yang bermanfaat bagi negara. Karena kita punya keterbatasan untuk berprestasi. Allah kasih kita potensi dan mungkin kita kurang maksimal dalam menyumbangkan prestasi. Baik. Selanjutnya. Nah, dari salah satu contoh prestasi kekayaan adalah yang dilakukan beberapa orang soleh berikut ini. Saya tidak melihat seorang nabi. Mungkin kalau kita mengaca kepada nabi, ada orang yang berkomentar, itu kan nabi Pak, dan kita bukan nabi. Kita nggak bisa Pak tiru-tiru seperti nabi kayak gitu. Ya sudah. Sekarang kita cari manusia yang bukan nabi. Pertama sahabat Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah termasuk pemimpin suku Khazraj. Ada 3 Sa'ad pemimpin Madinah. 3 Sa'ad pemimpin Madinah. Siapa saja? Sa'ad bin Ubadah, Sa'ad bin Mu'ad, As'ad bin Zurarah. Yang terakhir As'ad bin Zurarah. As'ad bin Zurarah ini yang memprakarsai Jumatan pertama kali.
Sehingga beliau yang menyelenggarakan Jumatan pertama kali, memberi jaminan keamanan ketika Jumatan tidak diganggu oleh orang, itu As'ad bin Zurarah. Kita lanjutkan. Sa'ad bin Ubadah termasuk keturunan orang yang sangat dermawan. Ubadah bin Dulaim bin Harithah, orang yang dikenal sangat royal dan dermawan. Sampai dikatakan man ahabba syahma wal lahma, siapa yang pengen makan daging dan makan lemak, falyati utum Dulaim bin Harithah, maka silahkan mampir ke gerbangnya Dulaim bin Harithah. Jadi beliau suka ngasih makan. Diriwayatkan bahwa Sa'ad bin Ubadah itu berdoa kepada Allah dengan isi doa seperti ini. Coba kita baca doanya ya. Allahumma habli majdan wala majda illa bifi'al wala fi'ala illa bimalin. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku kehormatan, dan kehormatan tidak akan didapatkan kecuali dengan prestasi, dan prestasi tidak akan terjadi kecuali dengan harta. Allahumma la yuslihuni al-qalilu wala asluhu alai. Ya Allah, aku tidak layak untuk jadi orang miskin, dan aku tidak mau jadi orang miskin. Pernah berdoa kayak gitu? Ya Allah, aku gak mau jadi orang miskin, dan aku tidak layak untuk jadi orang miskin. Amin. Pernah doa kayak gitu? Pernah? Gak pernah? Masya Allah. Boleh ditiru ini? Arab gua apa? Karena beliau punya cita-cita besar. Apa itu? Beliau mohon kepada Allah untuk diberi kelonggaran rizki, bukan untuk kepentingan pribadi, namun agar beliau bisa melayani kebutuhan orang yang membutuhkan di kalangan sahabat muhajirin. Sehingga mereka yang datang dari luar Madinah lalu tinggal di kota Madinah tidak bisa mendapatkan makanan kecuali kalau ada orang yang memberi. Sehingga di Masjid Nabawi itu ada tampa, tahu tampa Pak? Tampa ya, yang digantung di atas, di depan masjid. Siapapun boleh naruh makanan di situ, siapapun boleh ngambil makanan di situ. Kadang ada orang yang naruh kurma, ada yang naruh potongan-potongan roti, ada yang naruh makanan A. Nah, para sahabat ashabus suffah ngambil makanan di situ. Kalau makan malam, mereka dijamu, dibawa pulang oleh sahabat Ansor. Nggak kayak di tempat kita kan? Kita kan ada banyak ya, warung sego boran Lamongan ya, atau sego gudeg Jogja, nasi Padang, kemudian apalagi warteg, kan banyak. Dulu di Madinah nggak kayak gitu, sehingga orang datang ke sana dia membawa bekal sendiri, terus beli kurma sebagai bahan makanan. Kalau nggak ada Pak, mereka harus menahan diri untuk bersabar nahan lapar sampai ada orang yang ngasih hibah berupa makanan. Diceritakan, kana rajulu minal ansar yantaluki ila darihi bil wahid minal muhajirin. Dulu setiap orang Ansar pulang ke rumahnya dengan membawa 1, 2, 3 orang muhajirin. Wa kana Sa'ad ibnu Ubadah yantaliku bithamanin. Sementara Sa'ad membawa 80 orang. Dan budaya mereka ngasih makan malam, agar malam itu bisa istirahat. Maka Nabi SAW membebankan para ashabus suffah, silahkan orang-orang Ansar melayani. Maka ada yang bawa 2 orang, ada yang bawa 3 orang, ada yang bawa sekian orang. Saat bawa berapa? 80 orang. Yang tidur di masjid 80 orang, ayo silahkan semuanya ke rumah, tak kasih makan semuanya. Itu tiap hari. Maka beliau kaya untuk apa? Memberi manfaat. Selanjutnya kita beralih kepada Imam Laits bin Sa'ad. Al-Laits bin Sa'ad bin Abdurrahman, kunyahnya Abul Harith, lahir tahun 94 Hijriyah, termasuk ulama thiqah sezaman dengan Imam Malik yang merupakan gurunya Imam Syafi'i. Walaupun tidak diketahui keterangan apakah Imam Syafi'i pernah belajar ke Laits ataukah tidak. Ada pujian yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i kepada Laits bin Sa'ad.
Lihat pujiannya. Imam Syafi'i mengatakan, Al-Laits ibnu Sa'ad afqahu min Malik. Laits bin Sa'ad lebih faqih daripada Imam Malik. Illa anna ashabahu lam yaqumu bihi. Hanya saja murid-muridnya tidak melestarikan madhabnya. Imam Ahmad pernah memberikan pujian untuk Laits. Laitsu katsirul ilmi sahihul hadis. Imam Laits itu banyak ilmunya, hadisnya sahih. Intinya sepakat bahwasanya Laits ini ulama kibar. Baik. Sekarang kita lihat seperti apa dermawannya Laits. Saya coba bacakan keterangan dari Qutaibah Ad-Dainuri. Coba Bapak cari keterangan Qutaibah Ad-Dainuri halaman 54. Mungkin beda halaman. Ketemu? Qutaibah Ad-Dainuri pernah menceritakan, Kana al-Laitsu yastaghillu 20,000 dinarin. Laits bin Sa'ad, keuntungan beliau dalam setahun itu 20.000 dinar. 20.000 dinar. Ini salah ya. Di situ tertulis 12.000. Hah? 20.000. Ini edisi yang lama ini. Kekayaan Laits bin Sa'ad 20.000 dinar. Fi kulli sanatin, dalam setahun. Wa qala, dan beliau mengatakan, ma wajabat alayya zakatun qat. Aku tidak terkena kewajiban zakat sama sekali. Baik. Kok bisa, Pak? Coba kita lihat di sini. 20.000 dinar. 1 dinar berapa? 4,25 gram emas. Berarti 20.000 kali 4,25 gram sama dengan 85 kilogram emas. Dalam setahun ya. Dalam setahun penghasilan beliau 85 kilogram emas. Dah? Jika kita bagi 12, 85 dibagi 12, berapa, Pak? Berapa? 7,08. Anggaplah 7,1 kilogram emas. Sebulan punya duit, punya harta sebanyak 7,1 kilogram emas sebulan ya. Dah? Per kilo emas berapa? Nah, emas 1 kilo berapa? Orang ngerti, Pak. Nek Lombok ngerti, Pak. Nek emas orang ngerti. Berapa nilai emas 1 kilo? Nah, 1 kilo 2M sekarang ya. Berarti 7 kilo 14M sebulan. Dan beliau mengatakan, aku gak pernah zakat. Loh, ini ulama apa, Pak? Kaya kok tapi gak pernah zakat. Karena begini, zakat itu untuk harta yang mencapai nisab. Nisabnya zakat itu berapa? 85 gram. Hartanya Laits bin Sa'ad itu di sini, jauh di atas. Zakat itu kan diberi waktu dalam waktu 1 tahun. Sebelum 1 tahun sudah di bawah nisab. Sebelum 1 tahun di bawah nisab. Kemana, Pak? Disedekahkan, didermakan, dikasihkan ke orang-orang, sehingga belum 1 tahun sudah di bawah nisab. Laits bin Sa'ad kalau hidup di Kertosono, Masya Allah, masjid ini nggak usah bingung nyari donasi. Baik, di sini diceritakan Mansur bin Ammar bercerita, Ataitul Laits, aku pernah mendatangi Laits dan beliau memberikan kepadaku 1.000 dinar, 4 kilo emas. Ulama datang ke tempatnya, dikasih hadiah 4 kilogram emas. Ini silahkan bawa pulang. Sin bihadil hikmah allati atakallahu ta'ala.
Lalu beliau berpesan, jaga ilmu agama yang Allah berikan kepadamu dengan uang ini. Sehingga fokus belajar dan mengajar. Kamu gak usah mikir kebutuhan nafkah dirimu dan keluargamu, silahkan gunakan uang ini. Masya Allah. Coba kalau guru agama dilayani kayak gitu, Ustadz fokus belajar, fokus mengajar, silahkan nanti uang ini dipakai untuk nafkah keluarga, nikah lagi. Masya Allah. Langsung ya. Baik. Harmalah bercerita, kana Laits bin Sa'ad yasilu malikan bimi'ati dinar. Laits bin Sa'ad pernah memberi hadiah kepada Imam Malik sebanyak 100 dinar fi sanah, dalam setahun. Fakataba Malikun, Imam Malik menulis surat kepada beliau dan menyampaikan, alayya dain, aku punya utang. Faba'atha ilaihi bi 500 dinar. Lalu Laits langsung ngasih 2 kilogram emas, 500 dinar. Seperti ini hanya bisa jadi kenangan. Manusia-manusia yang mereka ketika menderma tidak takut miskin, sehingga saat ngasih bleng bleng bleng, bahkan sampai saldonya di bawah nisab, sehingga beliau tidak wajib zakat. Karena kalau dalam waktu setahun hartanya dikeluarkan, kemudian setelah itu turun di bawah nisab, maka yang bersangkutan tidak wajib bayar zakat. Wallahu a'lam. Sekarang kita beralih ke Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak, gelar beliau sangat banyak. Beliau digelari dengan Al-Hafidh, Syekhul Islam, Fakhrul Mujahidin, dan seterusnya. Beliau menghabiskan usianya untuk melakukan safar dalam rangka berhaji, berjihad, dan berdagang, sehingga beliau digelari dengan As-Safar, orang yang hobi safar. Berikut guru dan muridnya, ada banyak sekali guru dan muridnya, dan pujian ulama untuk Abdullah bin Mubarak. Sekarang kita lihat kedermawanan Abdullah bin Mubarak. Diriwayatkan oleh Muhammad bin Isa, beliau berkata, Ibnu Mubarak sering pergi bolak-balik ke kota Tursus. Biasanya ia tinggal di Raqqah, di sebuah kota di Syria, di daerah Khan, pemukiman para saudagar. Di sana ada seorang pemuda yang biasanya datang untuk membantu memenuhi kebutuhannya dan mendengar hadis darinya. Pada satu saat Abdullah bin Mubarak datang ke sana dan tidak menjumpai pemuda itu. Loh, biasanya ada si A yang rajin ngaji kok tiba-tiba hilang. Maka ia pun keluar terburu-buru untuk mengikuti rombongan untuk jihad. Tatkala kembali dari medan perang, dia bertanya tentang pemuda itu. Dan dia mendapatkan kabar bahwa pemuda itu dipenjara karena utang senilai 10.000 dirham. Lalu Abdullah mencari tahu tentang orang yang diutangi. Ia pun melunasi utang pemuda itu dan ia minta agar orang tersebut tidak memberitahu kepada siapapun tentang apa yang diperbuatnya selama masih hidup. Pemuda itu pun kemudian dikeluarkan dari penjara. Nah, ketika pemuda itu keluar, dia balik lagi ke majelis kajiannya Abdullah bin Mubarak. Terus Abdullah bin Mubarak tanya, wahai pemuda, kamu itu dari mana saja? Kok lama nggak kelihatan? Nah, pemuda tadi bilang, wahai Syekh, aku kemarin dipenjara karena utang. Lah terus kenapa sekarang kamu bisa bebas? Pemuda ini bilang, ada seorang lelaki yang melunasi utangku dan aku tidak mengenalnya. Padahal yang melunasi siapa? Orang yang ada di depannya. Dan ini keikhlasan yang dimiliki oleh Abdullah bin Mubarak. Dan diceritakan bahwa beliau menghajikan satu kampung. Jadi beliau buat pengumuman, siapa yang mau berangkat haji silahkan ikut saya karena tahun ini saya mau haji. Terus daftar. Setelah daftar, semuanya suruh bayar. Siapa yang mau ikut, bayar. Bayarnya sekian. Akhirnya bayarnya ke Abdullah bin Mubarak. Uang bayaran mereka dimasukkan oleh Ibnu Mubarak dalam sebuah peti.
ditutup, dikunci. Setelah itu ditaruh di rumah. Akhirnya mereka berangkat bersama Abdullah bin Mubarak. Semua kebutuhannya dicukupi dengan uang pribadi Abdullah bin Mubarak. Dalam posisi mereka tidak tahu kalau sebenarnya itu adalah uangnya Abdullah bin Mubarak. Sampai selesai pulang. Ketika pulang, peti tadi diambil oleh Ibnu Mubarak, dibuka dan dibagikan ke mereka semua. Ini kemarin uang yang kalian bayarkan, saya kembalikan semua. Masya Allah. Kalau ada kayak gini ikut nggak? Hah? Rebutan. Tapi bayar dulu ya. Bayar 500 juta ya. Nanti bisa berangkat, begitu pulang dikembalikan. Utang, Ustaz rewangi utang Pak Ustaz. Gak apa-apa, saya yang penting bisa berangkat 500 juta. Kan jaminannya duit balik. Sampai Jeddah gak bisa masuk. Visa Anda tidak keluar. Baik. Fudail bin Iyad pernah bertanya kepada Abdullah bin Mubarak. Katanya kamu menyuruh orang untuk zuhud dan mencukupkan diri dengan yang sedikit tanpa berlebihan. Namun kami melihat kamu banyak mendatangkan barang dagangan. Kok nggak sinkron? Bagaimana ini? Dan Abdullah bin Mubarak punya buku khusus judulnya Az-Zuhdu. Ada buku judulnya Az-Zuhud karya Ibnu Mubarak. Tapi beliau pedagang besar. Maka jawab Ibnu Mubarak, wahai Abu Ali, aku berbuat ini demi menjaga wajahku agar tidak meminta-minta dan menghargai kehormatan diri serta menjadikannya sarana ketaatan kepada Rabbi. Maksudnya untuk menderma. Lalu Fudail mengatakan, betapa indahnya hal ini apabila itu terlaksana. Dan memang terlaksana. Banyak sekali ahli hadis yang kebutuhannya dipenuhi oleh Abdullah bin Mubarak, sehingga mereka tidak perlu meminta-minta. Mereka bisa fokus untuk mengajar masyarakat dengan ilmu yang mereka miliki. Wallahu a'lam. Kemudian bagian yang terakhir yang mau kita bahas ya. Kita mau berbicara mungkin agak jauh sedikit ya tentang keberadaan atau keterangan Ibnu Qayyim tadi. Teori zuhud menurut Ibnu Qayyim. Ini penting ya. Sebentar. Halaman berapa? Teori zuhud menurut Ibnu Qayyim. 124. Baik, silakan dibuka di halaman 124. Teori zuhud menurut Ibnu Qayyim. Zuhud bukan masalah kaya dan miskin. Bisa saja orang kaya dan dia zuhud. Sebagaimana pula ada orang yang miskin tapi dia tamak dunia. Prinsipnya adalah harta hanya ada di tangan dan tidak ada di hati. Ibnu Qayyim mengatakan, wal aslu huwa qat'u alaikil batin. Prinsipnya memutus hubungan keterkaitan antara lahir dengan batin. Famata qata'aha lam tadurrahu alaikud zahir. Ketika Anda bisa memutusnya, maka keberadaan yang ada di zahir tidak akan berbahaya bagi hati Anda. Famata kanal malu fi yadik. Selama harta itu hanya ada di tanganmu. Walaysa fi qalbika, dan tidak ada di hatimu. Lam yadurraka walau kathur. Harta itu tidak akan membahayakanmu walaupun jumlahnya banyak. Wa mata kana fi qalbika, tapi kalau harta itu ada di hatimu, darraka, akan membahayakanmu. Walau lam yakun fi yadika minhu syai', meskipun di tanganmu tidak membawa apapun. Jadi kalau harta sampai jadi bahan pikiran batin, itulah yang ganggu. Misalnya apa? Dia punya 5 mobil. Satu mobil penyok. Nah, berapa penyok depannya? Kepikiran enggak, Pak? Kepikiran enggak, Pak? Hah? Kepikiran atau tidak? Rata-rata orang kan kepikiran.
mobilnya baret misalnya, kesenggol apa? Baret. Kepikiran enggak? Kepikiran. Sehingga penyoknya dilihatin terus. Masya Allah. Kok penyok ya? Ditemok. Penyok dilihatin makin penyok. Itu contoh dia belum bisa melepas antara bagian lahir dengan batin. Dah? Selanjutnya Ibnu Qayyim menyebutkan riwayat dari Imam Ahmad. Ayakunur rajulu zahidan wa ma'ahu alfu dinar. Bisakah orang itu menjadi manusia yang zuhud ketika dia punya harta sebanyak 4 kilogram emas? Jawab Imam Ahmad, na'am, bisa. Ala syaritatin, dengan syarat. Apa syaratnya? Nah, lihat ini. Inilah kriteria zuhud terhadap harta. Orang bisa zuhud walaupun dia punya banyak harta dengan syarat alla yafraha idza zadat wala yahzana idza naqasat. Dia tidak semakin gembira ketika hartanya bertambah dan tidak sedih ketika hartanya berkurang. Sehingga bagi dia hambar harta itu. Ada, disyukuri dan tidak membuat dia makin bangga. Kalaupun tidak ada dan hilang, tidak membuat dia jadi sedih. Walihada kana sahabatu azhadal ummah ma'a ma biaidihim minal amwal. Karena kondisi inilah para sahabat menjadi manusia yang paling zuhud walaupun mereka memiliki banyak harta. Nah, terus bagaimana cara menyikapinya? Biar tidak selalu kepikiran. Nah, ini ada sebuah teori yang disampaikan oleh Syekhul Islam. Jadi berangkat dari dua kalimat ini. Butuh dengan cinta. Coba Bapak ya, butuh dengan cinta itu sama atau beda, Pak? Sama atau beda? Beda. Apakah setiap yang dicintai pasti dibutuhkan? Ya? Iya. Apakah setiap yang dibutuhkan pasti dicintai? Hah? Belum tentu. Sebutkan contoh dibutuhkan tapi tidak Anda cintai. Sudah baca bukunya? Baik. Mohon maaf Bapak, usia berapa? 63 ya, Masya Allah. Istri Bapak itu dicintai atau dibutuhkan? Hah? Dua-duanya? Dua-duanya, Alhamdulillah, Masya Allah. Kita cari yang lebih senior. Ada yang usianya 70-an? Usia 70-an. Hah? Baik. Ada orang misalnya pasangan suami istri di usia 70-an. Anda masih mencintai suami Anda? Wong kaya ngono kok Pak, ki opo? Sudah tidak dicintai dan tidak dibutuhkan. Masya Allah, nasibnya Bapak. Baik. Sehingga antara cinta dan butuh itu dua hal yang berbeda. Sekarang kita lihat ini. Kata Syekhul Islam, "Tsumma yanbaghi lahu ay ya'khudhal mal bisahawati nafsin." Kemudian selayaknya orang itu mengambil harta dengan jiwa yang tenang. Liyubaraka lahu fihi, agar diberkahi. Wala ya'khudhuhu bi israfin wa hala, dan jangan mengambil harta dengan rakus dan tamak. Jangan mengambil harta dengan rakus dan tamak. Bal yakunul malu indahu bimanzilatil khala. Harta baginya itu seperti toilet. Alladhi yahtaju ilaihi min ghairi ayyakuna lahu fil qalbi makana. Yang dibutuhkan tapi tidak ada tempat di hati. Artinya tidak dicintai. Ada orang bangun rumah penuh dengan toilet. Depan pintu ada toilet, begitu buka pintu di dalam sebenarnya ada satu toilet, pojok sana toilet. Kok rumahmu berhias toilet? Aku mencintai toilet. Ada kan? Tidak ada. Anda butuh toilet nggak Pak?
Foto. Apakah Anda mencintai toilet? Nah, itulah kurang lebih. Sehingga beliau kasih gambaran, kalau kamu ingin zuhud terhadap harta, kau memang butuh harta. Sehingga kalau ditanya, apakah kamu butuh harta? Butuh. Tapi apakah kamu mencintai harta? Ini dua hal yang berbeda. Jadikan harta sesuatu yang kita butuhkan, tapi tidak kita cintai. Wallahu a'lam. Demikian, semoga yang kita bahas ini bermanfaat. Dan mudah-mudahan beberapa pesan yang sederhana tadi kita sampaikan bisa menjadi bekal bagi kita dalam berinteraksi dengan harta. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Masyaallah, aku bersyukur kasih Ustaz atas ilmu yang diberikan kepada kami semua. Sebenarnya kami masih ingin mendengarkan banyak lagi ilmu dari Ustaz, tapi alhamdulillah waktulah pula yang membatasinya. Tetapi seperti apa yang saya sampaikan tadi, apabila dari bapak-bapak, ibu-ibu ada beberapa hal yang mungkin dari buku yang panjenengan pegang ada hal yang belum panjenengan pahami, atau dari apa yang disampaikan Ustaz tadi belum begitu paham, bisa tanyakan. Insyaallah nanti akan kita buka 4 penanya, bisa dari 2 bapak-bapak dan 2 ibu-ibu. Insyaallah nanti bagi 2 penanya bapak-bapak dan 2 penanya ibu-ibu akan kami kasih hadiah. Begitu insyaallah. Hadiahnya apa Pak Komandan? Insyaallah kita ada hadiah. Hadiahnya buku dari yang buku dari Ustaz itu akan kita berikan hadiah kepada 2 penanya dari bapak-bapak, bisa ya, dari Kandengan sama Pak Aris. Untuk dari ibu-ibu bisa ditulis yang ada. Oh ada ya, Masya Allah. Monggo yang sebagai Pak Aris akan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bertanya satu masalah terkait dengan perdagangan. Ada fatwa yang saya terima, tidak kalau berdagangan wajah lahir madu. Ketika engkau menjual, jangan engkau membenci barangmu. Ketika engkau membeli, jangan engkau mencaci barang orang lain yang akan dibeli. Iya. Nah, kalau kita sebagai pedagang, kita tidak menceritakan aib barang kita, apakah itu termasuk pembohongan terhadap pembeli? Baik. Terima kasih. Masya Allah. Jazakumullah khairan Ustaz. Kalau kita tidak menceritakan aib barang yang kita jual kepada pembeli, apakah kita terhitung berdusta? Nah, coba bedakan Pak 2 hal ini. Menceritakan sesuatu yang tidak sesuai realita. Yang kedua, tidak menceritakan sesuatu yang sesuai realita. Yang dusta yang mana? Coba saya tulis ya, biar nanti bisa lebih terang. Kita share screen lagi. Nah, nanti Bapak bisa bedakan. Nah, kalimatnya seperti ini. Menceritakan sesuatu yang tidak sesuai realita. Yang kedua, tidak menceritakan sesuatu yang sesuai realita. Nah, sama atau beda? Sama atau beda? Kelihatan yang sana kelihatan, layarnya aja yang ditampilkan. Nah, biar lebih besar.
menceritakan sesuatu yang tidak sesuai realita. Tidak menceritakan sesuatu yang sesuai realita. Sama atau beda? Beda. Nah, menceritakan sesuatu yang tidak sesuai realita, bohong atau dusta? Ya sama saja. Dusta atau tidak ini? Dusta. Oke. Tidak menceritakan sesuatu yang sesuai realita, dusta atau tidak? Tidak menceritakan sesuatu yang sesuai realita, dusta atau tidak? Hah? Tidak dusta? Tergantung kondisi. Ya kalau nggak ditanya nggak usah cerita. Dia tidak menceritakan. Tidak menceritakan sesuatu yang sesuai realita, dusta atau tidak? Tidak. Misalnya bapak ya, habis kerja dapat uang lalu pulang. Sebelum sampai rumah mampir masjid. Ngapain? Buka HP, hapus yang bisa dihapus. Lalu uangnya diamankan sebagian. Kenapa? Karena nanti kalau sudah sampai rumah mau dihisap oleh istrinya. Begitu sampai rumah, bapak langsung sampaikan. Bapak langsung serahkan uang tadi. Nyoh, nih olehku dino iki. Ini hasil saya hari ini. Sudah? Istri nggak tahu kalau sebenarnya Anda sudah mengamankan sebagian di kaos kaki, neng ketu barang. Apakah menurut Anda ini suami pembohong? Suami pembohong atau tidak? Tidak. Kenapa? Ya, karena kejadiannya suami ini tidak menceritakan sesuatu yang sesuai. Sehingga ketika istrinya ngecek HP-nya suami, pinjam HP-nya, mau dipakai apa? Udahlah pinjam saja, pinjam dicek pak, rano popo aman insya Allah. Padahal tadi mungkin ada komunikasi chat yang sudah bapak amankan. Apakah ini termasuk suami pembohong? Tidak, karena kejadiannya apa? Tidak menceritakan sesuatu yang sesuai realita. Tidak cerita itu bukan dusta. Tidak cerita itu tidak sama dengan dusta. Sehingga bapak kok nikah lagi nggak cerita, itu dusta enggak? Dusta bukan pak? Tidak ya? Tidak. Karena tidak cerita tidak sama dengan dusta. Sepakat pak? Kok wedi kenapa pak? Harap menjawab sepakat kok wedi. Ribut. Baik. Berbeda dengan menceritakan tidak sesuai realita. Misalnya dia melihat A, dia lapor B, dusta itu. Karena apa yang dia ceritakan tidak sesuai realita. Nah, pertanyaannya tadi ya. Si A sebagai penjual. Dia kan tahu ini barangnya kayak apa. Tapi dia diam saja. Dalam barang ini ada beberapa kondisi minus yang kalau tidak diberitahukan kepada calon konsumen, dia tidak akan bisa diketahui. Iki barangku, wis kono periksa sampai puas. Nanti kalau sudah akad, sudah selesai deal, saya tidak terima komplain. Akhirnya diperiksa, terus diperiksa, dicari-cari mana toh PR-nya barang ini. Tidak nemu. Karena sisi cacatnya ini terselubung. Yang tahu hanya si penjual. Nah, kalau penjual tidak cerita, dusta atau tidak? Disitulah ada keadaan si penjual berdusta atau dalam kurung menipu jika tidak cerita aib barang. Penjual akan terhitung menipu jika dia tidak cerita aib barangnya. Kenapa Pak? Katanya kalau tidak cerita tidak dusta. Sebab hukum asal jual beli itu barangnya normal,
Kalau nggak normal, kamu harus declare, kamu harus menyatakan. Al-aslu fil buyu as-salama. Hukum asal dalam transaksi objeknya normal. Cacat itu normal atau tidak? Tidak normal. Sehingga kalau penjual tahu tapi dia nggak cerita, terhitung dusta. Itu sama dengan dia menyatakan barang saya baik-baik saja, padahal sebenarnya dia tahu kalau di situ ada masalah. Wallahu a'lam. Sakit dipahami insyaallah. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berawal dari istilahnya membiasakan yang benar, tapi bukan membenarkan kebiasaan. Di mana saat ini saya bekerja di pabrik emas di Surabaya. Kebetulan di pabrik emas sendiri itu ada beberapa departemen. Ada beberapa apa? Departemen. Nah, di situ ada misalnya ada marketing atau teknisi. Saya kan di bagian maintenance sendiri. Maintenance. Iya. Kemudian saya waktu di rumah ada dari tetangga saya untuk titip untuk beli emas di perusahaan saya. Ya. Nah saat itu sering sekali dititipi dan juga saya juga mengenai bahasanya kebingungan apakah ini masuk ke ranah riba atau bukan. Karena ada kejadian pertama itu, yang kedua ketika transaksi ditunjukkan emas dan saya sudah bayar. Kemudian peraturan perusahaan emas itu tidak boleh langsung saya bawa, tapi menunggu nanti saat pulang baru boleh diambil di satu tempat, dan tetap di satu perusahaan. Yeah. Nah yang ketiga di situ juga ada misalnya membuka kayak jual beli online emasnya sendiri. Itu saya juga kadang berkecimpung di situ, kadang juga saya juga sebagai supporter saja. Nah, bagaimana saya untuk menyikapi hal ini? Masya Allah. Udah siap resign ini kira-kira? Menyesal kenapa ditanyakan tadi? Baik, mudah-mudahan Anda bisa bertahan ya. Kita tahu bahwasanya di antara syarat jual beli emas itu harus apa, Pak? Di situ kan uang ditukar dengan apa? Emas. Syaratnya apa kalau kayak gini, Pak? Wajib tunai. Jika tidak tunai, jika tidak, maka yang terjadi apa? Riba nasi'ah. Kalau tidak tunai, maka yang terjadi adalah riba nasi'ah. Baik. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana dengan transaksi emas untuk zaman sekarang? Ya, secara prinsip harusnya sama, sehingga dilakukan secara tunai. Maka untuk akad atau transaksi emas, akad emas jarak jauh, solusinya adalah perwakilan. Ada nggak yang bisa jadi wakil untuk bertransaksi? Sehingga di sini A dan B berada di satu tempat, tetangga Anda tadi ya. Lalu di sini PT emasnya, di sini ada di Surabaya misalnya. Anda di Kertosono, perusahaannya ada di Surabaya. A kemudian mewakilkan kepada B, tolong belikan emas. Ini uangnya diserahkan, IDR dibayar tunai. Berapa? Lihat, cek harga. Pak, kira-kira harganya sekian, Pak. Butuh berapa, Bapak? 5 gram, langsung dibayar tunai 5 gram. Senilai rupiah 5 gram. Udah? Lalu Bapak datang ke PT tadi. B ada di sini. Terus bertransaksi seperti ini. Boleh. Berarti posisi Anda sebagai apa? Wakil A. Anda bawa uang tunai dan nanti emasnya ada di tempat yang sama. Serah terima emas dan uang di majelis akad dalam waktu yang sama, itulah jual beli emas yang syar'i. Baik. Lalu Anda terkendala aturan. Emas tadi harus disimpan di PT ini sampai waktunya pulang. Boleh atau tidak? Boleh dengan syarat saat uang diserahkan, emas itu sudah diterima. Lalu diserahkan ulang untuk titip sampai sore. Nah, kalau kayak gitu silahkan. Tapi kalau transaksi sekarang, udah, emasnya mana?
nggak bisa. Saya mau lihat, nggak boleh. Ngintip aja sedikit, nggak boleh pokoknya. Pokoknya nggak boleh lihat emasnya. Loh, kalau kayak gini nggak bisa. Berarti emasnya belum bisa Anda terima, maka tahan dulu uangnya. Baru nanti, terus kapan? Nanti sore baru bisa. Kalau begitu transaksinya dilakukan sore, agar Anda tidak mengalami transaksi riba nasi'ah. Begitu Pak? Baik, ada yang kurang bagian ini? Dalam apa? Bapak bisa sebagai wakil A tadi. Jadi posisi Bapak sebagai wakil tetangga untuk membelikan emas itu, insya Allah tidak masalah. Karena kan ketika Bapak bertransaksi, yang melayani orang lain ya, bagian pemasaran atau bagian penjualan, Bapak di bagian maintenance, tidak berhubungan dengan penjualan, sehingga yang menangani orang lain. Baik. Selanjutnya, PT ini bergerak di beberapa penjualan emas dengan aneka cara, termasuk salah satunya online tadi ya. Kalau Bapak tidak terlibat di situ, alhamdulillah. Mungkin Bapak tidak terlibat dalam dosa dan maksiat. Karena kan ketika online yang terjadi ya tadi tidak bisa dilakukan secara tunai. Namun mungkin Bapak bisa sarankan kepada pihak perusahaan untuk transaksi online, bisa nggak kita gunakan sistem perwakilan? Cukup longgar kayak tadi. Ada salah satu di antara karyawan khusus yang dia bukan bagian penjualan, tapi dia melayani konsumen-konsumen dari jauh agar nanti bisa bertransaksi secara online. Insya Allah itu sebagai solusi. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Satu lagi. Yang punya hak untuk menentukan beliau, boleh mau silakan. Nanti izin ke beliau ya. Yang bau rekso kan beliau. Karena dibatasi dua penanya, ada dua akhwat yang bertanya juga, linknya juga disiapkan di sebelah sana. Tolong bagi akhwat, surat baik, anak bacakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bertanya, bagaimana dengan prinsip ekonomi mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya dengan modal yang sekecil-kecilnya, apakah dibenarkan? Ada dua. Baik, prinsip ekonomi seperti ini sudah berubah sekarang. Dan ini prinsip ekonomi kapitalis ya. Kaum muslimin jangan ikut-ikutan kayak gitu. Sekarang bahkan sudah berubah, mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa modal. Kalau dulu kan dengan modal sekecil-kecilnya, sekarang kalau bisa tanpa modal. Nek iso mateni wong tapi badi gitu. Itulah prinsip ekonomi sekarang. Serakahnya manusia terhadap dunia. Oleh karena itu, model prinsip seperti ini tidak perlu kita ikuti, bahwa ketika kita berdagang, berbisnis, kita sudah punya aturan sendiri. Kita tidak harus mengikuti model yang dimiliki oleh orang-orang liberal atau orang-orang kapitalis, karena Islam sudah mengajarkan tentang bagaimana untuk bisa menjadi pengusaha muslim yang baik. Wallahu a'lam. Selanjutnya. Untuk pertanyaan kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair atas materi kajian Ustaz. Ustaz, saya pernah meminjami uang teman saya. Di awal memang dia berjanji akan mengembalikan, tapi saya sempat bilang sudah itu gampang. Dan sebenarnya saya tahu dia kurang amanah, sehingga saya sempat berpikir mengikhlaskan dari awal dia pinjam. Namun memang saat itu saya tahu betul bahwa dia benar-benar membutuhkan. Pertanyaannya, Ustaz, bagaimana hukumnya? Apakah terhitung hutang sehingga saya perlu memperjuangkan hak saya itu, atau itu sudah terhitung sedekah dan harusnya saya ikhlaskan karena komitmen saya di awal? Nah, ketika orang meminjamkan uang ke orang lain,
dengan niat di awal untuk diikhlaskan, tapi dia nggak ngomong, hanya sebatas punya niat. Wallahu ta'ala alam, keberadaan niat untuk diikhlaskan tadi ini sudah berubah dari yang sebelumnya utang jadi sedekah. Berarti statusnya sekarang sudah sedekah atau hibah untuk orang lain. Karena sudah jadi sedekah atau hibah, maka terlarang untuk menarik kembali hibahnya. Terlarang untuk menarik kembali hibahnya. Mohon dipahami, saya tuliskan di sini ya. A memberi uang ke B. Ya. Yang B nembungnya, ngomongnya itu utang. Ya. Nah, kemudian di sini ada kondisi. 1. A niat dari awal untuk sedekah. Maka ini sah sebagai sedekah. Sehingga tidak boleh ditarik. Konsekuensinya kalau sudah jadi sedekah kan tidak boleh diambil, tidak boleh ditarik. Kalau dia menarik kembali, masuk pada pelanggaran. Menarik kembali hibah itu seperti anjing yang makan muntahan. Hukumnya dilarang. Yang kedua, A tidak berniat dari awal. A tidak berniat dari awal untuk sedekah. Sehingga niat awal dari A adalah memberi utang. Tapi karena lama tidak dibayar, nah, kan begitu kasusnya. Lalu diniatkan untuk sedekah. Pertanyaannya, jika B mengembalikan, boleh diterima atau tidak? Jadi niat awalnya ngasih utang. B bilang, saya utang 500. Oh iya, ini tak pinjemi 500. Bahkan dia ngomong, ini utang ya 500. Dia tidak punya niat sedekah. Dalam perjalanannya dia lihat, kayaknya B mustahil bisa bayar utang. Dan orangnya juga kayaknya kurang begitu amanah terkait utang. Akhirnya dia mungkin merasa risih kalau sering nagih, dibiarkan saja. Tapi hatinya sempat berniat, mau saya sedekahkan. Nah, tiba-tiba setelah B dapat warisan, dikembalikan itu setelah sekian tahun. Boleh diterima atau tidak? Boleh diterima atau tidak? Hah? Boleh? Kenapa boleh? Karena akad awalnya baik. Nah, disinilah ada kaidah bahwa perubahan status kepemilikan itu tidak hanya sebatas dengan niat, tapi harus dengan pernyataan. Sehingga kalau A mau jadikan itu sebagai sedekah untuk B, dia harus sampaikan, wahai B, anggap saja utang yang kemarin aku berikan ke kamu itu sebagai sedekah dariku, gak usah kau bayar. Begitu sudah ngomong kayak gitu, sah sebagai sedekah. Wallahu a'lam. Tapi kalau dia belum ngomong, berarti masih bertahan sesuai dengan niat awal. Nah, pun jika karena zulnya 11 Agustus, mungkin kita perlu persiapan zul, jadi acaranya insyaallah bisa diberikan. Baik, alhamdulillah. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi saya pribadi dan Bapak Ibu sekalian. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.